Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen. Dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buat seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, dalam 24 jam terakhir kita kembali melihat volatility yang lumayan dari Bitcoin. Setelah ada beberapa event dan juga data yang cukup penting baru saja kita lewati. Tadi dini hari ada FOMC, tadi malam juga ada data CPI. Yang bakalan kita bahas bagaimana datanya, kemudian apa yang disebabkan dari event dan data yang baru saja kita lihat tadi malam, dan juga kira-kira apa yang sedang terjadi secara price action Bitcoin. Jadi stay tune terus sampai akhir. Nah, sekarang kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,47 dolar atau naik sekitar 2,6%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 8%. Dan menjadi top performer hari ini adalah Toncoin dengan kenaikan 8,63% ke 7,56. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita baru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita bahas dulu dari FOMC yang sudah kita lihat tadi hari. Nah, sebenarnya untuk keputusan suku bunganya itu masih sesuai dengan ekspektasi. Artinya masih stay di angka yang sama. Tidak ada rate cuts, tidak juga ada kenaikan. Jadi stay di angka yang sama. Tetapi yang kemudian membuat market mengalami volatilitas tentunya adalah ketika FOMC press conference, di mana Kakek Powell kemudian menyampaikan statement. Dan sudah dirangkum dengan cukup baik oleh salah satu akun. Dan kita bakalan bahas poin-poinnya yang cukup. Jadi summary-nya adalah yang pertama, unemployment rate came in higher than expected but remains low at 4%. Jadi, Kakek Powell menyampaikan bahwa ya kita memang melihat ada pelemahan di labor market ya. Pengangguran di Amerika Serikat memang mengalami peningkatan, tetapi belum terlalu signifikan. Kita masih stay di bawah 4%. Jadi itu masih kategori rendah menurut Kakek Powell. Jadi belum ada yang perlu dikhawatirkan. Menurut Kakek Powell, mungkin itu yang mau disampaikan secara tersirat gitu ya. Kemudian yang kedua, inflation rate came down but are still higher than what we want. Inflation is a hardship for the people and we want it to be sustainable at 2%. 2% is the goal. Jadi, dia juga menyampaikan, oke, kita memang melihat data inflasi core maupun CPI itu mengalami penurunan. Tetapi, itu bukan berarti kita sudah selesai, sudah finish. Karena menurut mereka, tingkat inflasi itu masih lebih tinggi daripada yang mereka sukai. Sehingga mereka katakan sekali lagi, targetnya tetap adalah di angka 2%. Dan dia menyampaikan kalau misalnya mereka melakukan cutting rates atau penurunan suku terlalu cepat, maka mereka khawatir bahwa inflasi akan kembali meroket. Tetapi mereka juga tidak mau terlalu lambat untuk memotong suku bunga sehingga mereka menciptakan masalah baru, yaitu adalah tingkat pengangguran yang mungkin naiknya tidak terkontrol. Sehingga sekali lagi, The Fed akan sangat berhati-hati, teman-teman, untuk melakukan keputusan berikutnya. Mereka nggak mau terlalu cepat untuk melakukan rate cuts, tapi juga tidak mau terlalu lambat. Tapi untuk sementara, keputusan dari mereka masih terbaik adalah untuk stay di angka yang sama. Dan dia juga menyampaikan, kami tidak bisa memberikan janji apapun karena masih perlu data-data yang lebih lanjut untuk dapat menentukan kira-kira apa nih yang perlu saya atau The Fed lakukan berikutnya. Maximum employment dan juga low inflation, price stability is essential for economy. We are in service to the people of America and business. Ya ini kata-kata klise lah yang udah sering banget dia sampaikan berkali-kali. Setiap kali dia memberikan statement ini yang selalu keluar bahwa ya mereka di The Fed mempunyai mandat untuk menjaga inflasi dan juga menekan atau menjaga tingkat pengangguran untuk tidak terlalu out of control. Nah, kemudian data prints lags and they are remaining conservative in the future data readings. The Fed is welcoming today's CPI of reading of 3.3%. Tapi dia juga menyampaikan bahwa data CPI itu mereka juga sangat-sangat sukai mengalami penurunan.
mereka welcome gitu, bahwa CPI itu readingnya di angka 3,3. Jadi intinya seperti itulah teman-teman. Untuk sementara, semua statement yang diberikan itu menurut saya masih abu-abu, dan masih sama aja dengan apa yang disampaikan terakhir kali. Mereka masih menyampaikan mereka akan data dependent, artinya mereka masih akan selalu berfokus kepada data. Mereka nggak mau memberikan semacam proyeksi atau estimasi atau prediksi tentang apa yang mereka pengen lakukan berikutnya. Jadi semua keputusan di Fed, FOMC berikutnya itu akan sesuai dengan data yang muncul berikutnya. Terus sementara yang terbaik menurut mereka adalah stay di angka yang sama. Dan yang lain-lainnya juga masih sama yang disampaikan, bahwa mereka nggak mau terlalu cepat untuk rate cuts, nggak mau juga terlalu lambat, dan terusnya. Intinya kalian bisa dapat poinnya. Ya. Dan seperti yang disampaikan barusan teman-teman, data core inflation rate dan juga CPI itu mengalami penurunan keduanya. Untuk core-nya sendiri, yang awalnya 3,6%, itu mengalami penurunan 0,2% menjadi 3,4%. Nah, ini lebih baik daripada ekspektasi ya teman-teman. Ekspektasinya itu di angka 3,5%, sedangkan actualnya itu 3,4%. Sama juga untuk CPI-nya, kita melihat angkanya di 3,4% sebelumnya, ekspektasinya stay di angka 3,4%, tetapi kenyataannya kita menurun ke angka 3,3%. Artinya, core dan juga CPI sama-sama mengalami penurunan. Dan di video kemarin saya sudah sampaikan, jika kita melihat skenario ini terjadi, di mana keduanya mengalami penurunan, itu bisa menjadi boost untuk Bitcoin. Dan benar saja teman-teman, kita melihat kemarin Bitcoin sempat shoot up sampai ke angka 69.000. Atau bahkan jika saya sempat menyentuh 70.000 dolar. Tapi kemudian kita kembali mendapatkan semacam sell off. Nah, sekarang stay di kurang lebih angka 60. Kita bakalan bahas nanti tentunya dari segi price action apa yang sedang terjadi. Nah, kemudian untuk dari sisi spot Bitcoin ETF sendiri, teman-teman, hari kemarin kita mendapatkan lagi-lagi ada inflow ya. Setelah ada 1-2 hari kemarin itu kita mendapatkan outflow, akhirnya kita kembali ke jalur yang benar, inflow. Total net flow-nya itu plus 1.242 Bitcoin. Dan memberikan kontribusi cukup besar, yaitu adalah Fidelity. Dan penambahan 742 Bitcoin, BlackRock 228, Hodl 166 Bitcoin. Ya. Dan yang terakhir teman-teman, saya nggak bosan-bosannya ngerimain ke kalian semua bahwa walaupun kita berada di bull market, tetapi itu bukan berarti koreksi itu tidak akan terjadi. Bahkan di cycle-cycle sebelumnya pun kalian bisa melihat bukti bahwa bertahan di sebuah bull market pun tidak kalah sulit daripada bertahan di bear market. Kenapa? Karena kita selalu diuji secara mental. Kalau kalian lihat dari pergerakan tahun 2016 hingga 2018 di sini, walaupun kalau misalnya kita lihat in general, gambaran besarnya kita mendapatkan pergerakan parabolik. Tapi di pertengahan pergerakan parabolik tersebut, kita mendapatkan banyak sekali koreksi yang persentasenya tidak kecil. Di sini penurunannya 38%, 38, 33, 38, 36, 29%. Jadi range-nya 30% itu koreksinya. Ya oke lah, mungkin kita sekarang bisa mengatakan bahwa market cap dari Bitcoin sudah jauh lebih besar daripada di tahun 2016. Sehingga mungkin volatility-nya juga tidak segila 2016 kemarin. Saya juga setuju. Tapi yang mau disampaikan di sini adalah, teman-teman jangan sampai expect bahwa ketika kita di bull market, kita tidak akan mendapatkan koreksi yang dalam. Itu aja yang mau disampaikan. Oke? Koreksi 15-20% di bull market itu sesuatu hal yang sangat wajar. Ini bukan stock market, teman-teman. Kalau stock market, drop-nya mungkin tidak akan sampai 15-20. Kalau 15-20% itu mungkin udah bisa masuk kategorinya ke bear market. Sedangkan cryptocurrency, kalau misalnya drop 15-20% atau bahkan 25% sekalipun, itu kita mungkin hanya bisa katakan sebagai pullback gitu ya. Kan bear market. Jadi itu adalah perbedaannya. Makanya kenapa cryptocurrency dikategorikan masih salah satu aset dengan volatilitas paling tinggi. Sehingga kategorinya termasuk high risk dan juga high gain. Nah, kalau teman-teman yang sudah lama investasi di kripto harus sudah mengerti hal tersebut. Ya. Nah, teman-teman, lalu apa yang sedang terjadi dari segi price action? Nah, kalau misalnya kita lihat dari daily chart sendiri, kita udah sampaikan di video kemarin bahwa kita kembali ke area major support, teman-teman. Itu adalah area 67.000 dolar. Yang saya sampaikan di video kemarin, itu rupanya masih mampu dipertahankan oleh buyers, which is adalah sebuah berita yang baik, gitu ya. Saya sudah sampaikan, selama kita masih stay di angka kurang lebih 67.000,
harusnya kita masih harus asumsikan itu adalah area support dan itu adalah area yang baik untuk start mencari peluang untuk long. Nah, kalau misalnya teman-teman udah sempat masuk ke setup apapun kemarin, saya nggak tahu kalau misalnya ada, mungkin teman-teman boleh absen di bawah, apakah ada yang sempat masuk ke setup apapun di sini. Saya sampaikan di video kemarin bahwa ini adalah tempat untuk teman-teman mencari kembali peluang untuk long. Nah, salah satu yang mungkin teman-teman kalau misalnya jeli melihat di sini adalah ada rectangle di sini. Adalah pattern continuation ya. Jadi kalau misalnya kalian memanfaatkan setup tersebut, ya antara kalian mungkin sekarang sudah berhasil untuk take profit, atau sekarang berada dalam keadaan floating profit sedikit gitu ya. Kita kemarin sempat menyentuh ke area 70.000 sebelum pada akhirnya kembali sell off. Nah, sekali lagi teman-teman, saya masih belum akan flip ke arah bearish ya, selama area 67.000 ini masih mampu kita hold di daily chart. Nah, kalau misalnya kita sudah close daily chart di bawah 67.000, teman-teman, maka itu adalah satu sign bahwa kemungkinan besar kita akan mendapatkan koreksi yang lebih dalam daripada apa yang sudah kita lihat selama beberapa waktu belakangan. Apalagi kalau misalnya kita mendapatkan ada closing di bawah 67, kemudian ada 1-2 candle yang mendapatkan konsolidasi. Nah, itu mungkin menjadi pertanda yang lebih besar lagi bahwa kita akan mendapatkan sell off yang jauh lebih dalam. Tetapi itu juga bukan berarti teman-teman wajib untuk cari peluang untuk short ya. Kalau saya pribadi, teman-teman, untuk sementara saya tidak mau untuk melakukan short selagi kita masih berada di 67.000. Kalaupun breakdown, saya pun tidak merasa mau gitu ya untuk melakukan short, karena dari sana menurut saya risk to reward ratio-nya itu tidak akan terlalu memadai. Berbeda cerita kalau misalnya kita mencari peluang untuk long, teman. Karena kalau untuk long, dan kalau memang benar Bitcoin akan break ke area all time high yang baru, maka kita bisa menghasilkan setup dengan risk to reward ratio yang jauh lebih besar gitu ya. Jadi itu berbeda cerita. Makanya dikatakan sebagai asymmetrical bet. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat asimetris risk to reward ratio-nya. Kalau misalnya kalian short, ya maksimal kalian bisa short-nya berapa? Ya 99% gitu. Atau bahkan 100% lah anggapan. Kalau kalian percaya Bitcoin bakalan ke nol. Gitu kan? Tapi kalau misalnya kita bicara long, potensi rewards-nya itu unlimited gitu. Atau bisa lebih dari 100%. Sehingga dikatakan asymmetrical bet. Kayak banyak yang mengatakan bahwa kalau bisa gitu ya, teman-teman jangan terlalu sering short, yang ada fokuslah ke arah long, terutama kalau kita sedang berada di trend. Ya. Jadi, teman-teman, kalau misalnya untuk short term banget, apa yang mungkin bisa kita lihat berikutnya terjadi adalah semacam konsolidasi. Itu yang mau saya lihat terjadi, teman-teman. Apakah kita kembali membentuk semacam symmetrical triangle kah? Untuk sementara, saya masih harus katakan bahwa belum ada pattern yang bisa saya lihat di sini. Artinya masih in the gray area. Belum ada lagi hal baru yang bisa saya sampaikan di time frame kecil. Mungkin perlu waktu 1-2 hari sebelum kita bisa melihat pattern berikutnya tercipta. Apakah kita akan kembali mendapatkan konsolidasi berupa pattern symmetrical triangle, ataukah ada pattern yang lainnya, itu mungkin baru bisa kita ketahui beberapa hari ke depan. Nah, selama area 67.000 mampu kita hold di daily chart, maka saya masih akan cenderung merasa bahwa kita akan mendapatkan bounce dari sini. Kita bisa start untuk kembali merangkak naik ke atas, menuju ke sekitaran area $69.000 dari sini. Itu yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. See you in the video.